Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Apa kabar semuanya anak-anakku ya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana pembelajaran yang bisa kita lakukan di sekolah ini. Terlebih dahulu saya akan mengabsen kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Ferdian Sarambi sama Yosi Trianingsih. Ya, berarti ada yang tidak hadir kita ya. Ada 2 orang yang tidak hadir. Kemana? Yosi sakit. Terus? Alpa. Oke, yang sakit kita doakan bersama, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Dan kita juga yang sehat pada hari ini, senantiasa Allah berikan kesehatan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama baca Fatihah, mudah-mudahan kita semuanya yang sakit dan kita yang masih sehat akan Allah berikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, anak-anakku semua. Materi yang lalu kita telah membahas, telah kita bahas materi tentang Asmaul Husna. Ini tentang asma Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada materi itu mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada materi itu bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Melangkah pada materi kita ya pada pagi hari ini, yakni Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Bahasa Al-Quran dan hadis sudah tidak asing di antara kita. Mungkin semuanya sudah tahu. Apa itu Al-Quran? Ada yang sudah tahu Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam. Yang kedua, hadis. Ada yang tahu hadis? Ya. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis adalah ucapan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga sunnah. Apa itu sunnah? Ya, segala perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, segala perkataan, perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menyaksikan ke depan tentang materi kita. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Pada bab ini kita mengetahui kompetensi dasar kita menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Indikator kompetensi pada bab ini yang pertama menyebutkan pengertian, kedudukan dan fungsi Al-Quran, hadis
dan ijtihad sebagai sumber agama Islam. Pertama ini kita akan menyebutkan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber agama Islam. Yang kedua, kita akan bersama-sama menjelaskan pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber agama Islam. Yang ketiga, menerapkan hukum taklif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita, yang pertama yaitu mengamati gambar dan penjelasan guru. Yang kedua, membentuk kelompok kerja yang terdiri dari 4 orang kelompok. Yang ketiga, mengamati LKPD dan bahan ajar. Yang keempat, mengumpulkan dan menentukan permasalahan penemuan yang akan menjadi bahan diskusi. Yang kelima, menganalisis submateri yang sudah ditentukan. Yang keenam, mempresentasikan hasil diskusi oleh masing-masing kelompok. Yang ketujuh, menyimpulkan materi pembahasan. Yang kedelapan, evaluasi. Inilah yang akan kita temui, akan kita hadapi materi pembelajaran ini. Bisa lihat di depan? Apa ini? Handphone. Dari handphone ini pesan apa yang bisa kamu jelaskan dari gambar berikut? Kira-kira apa pesan dari gambar ini? Dari handphone kamu yang pegang setiap hari itu, yang kemana-mana handphone dibawa, mau makan dibawa, bahkan mungkin ke WC bawa handphone. Ada nggak? Di kita melihat sekarang handphone sudah melekat, bahkan terkadang orang tua memanggil cuek, tapi ketika HP-nya berbunyi cepat dia lari-lari, bekejar. Masih ada seperti itu? Nah, inilah yang perlu kita ini pesan apa yang kamu dapat jelaskan dari gambar berikut? Di dalam kehidupan kita harus memiliki pedoman. Di dalam Kehidupan kita harus memiliki pedoman. Jadi dari gambar ini bahwasanya handphone yang kita miliki, bahwasanya kita harus mengetahui fungsi, terus dalam penggunaannya. Jadi handphone itu gunanya buat apa? Dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Ini dari gambar ini bahwasanya kita tahu. Artinya, ayo kita sama-sama kita ini bisa menggunakan, memanfaatkan handphone yang kita miliki itu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Paham? Oke. Jika penunjang kehidupan membutuhkan buku petunjuk, lalu apa petunjuk kehidupan lagi bagi umat manusia? Setiap yang Allah ciptakan di muka bumi ini memiliki petunjuk, memiliki pedoman. Sama juga ketika handphone diciptakan, itu sudah ada petunjuknya, ada pedomannya, bahwasanya ukurannya begini, pemakaiannya begini, ininya begini. Salah satu contoh, kalau kita menggunakan handphone yang layar sentuh, yang Android, kita menggunakan jari. Apakah boleh kita menggunakan penuko bukanya? Tidak kan? Tidak boleh. Begitu juga RAM-nya, memorinya, kapasitasnya, semua sudah ditentukan. Begitu juga kita, yang mana bahwasanya jika penunjang kehidupan membutuhkan buku petunjuk, lalu apa petunjuk kehidupan bagi umat manusia? Kita lihat.
dalam kehidupan kita, buku petunjuk seperti tadi di handphone adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku pada materi ini. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana buku petunjuk kita, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pengumpulan informasi, temukanlah informasi terkait hal-hal berikut. Yang pertama, pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hukum dalam Al-Quran, pengertian hadis atau sunnah, kedudukan hadis atau sunnah sebagai hukum Islam, fungsi hadis terhadap Al-Quran, macam-macam hadis, pengertian ijtihad, 9, kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Petunjuknya, galilah informasi pada kolom di sebelah dengan kelompok kerja. Nanti setelah dibuat kelompoknya, kita membentuk kelompok, lalu kalian akan menggali informasi dari setiap tugas yang diberikan. Yang berikutnya, catat semua informasi yang terkandung di dalam apa tuh? Handout terkait materi di samping. 3, sesuaikan nomor materi di samping dengan nomor kelompokmu. Oke, anak-anakku semua, udah siap kelompoknya? Udah siap? Oke, kita akan mulai untuk pembelajarannya. LKB ini silakan diisi sesuai dengan tugas kelompok masing-masing yang telah ditugaskan tadi. Cukup? Ada semua anak-anak? Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Untuk kelompok 1, kalian akan pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan kandungan hukum dalam Al-Quran. Silakan di buku ini ada? Berapa yang buat? Di buku ini silakan diinikan dengan tugas kelompoknya masing-masing. Lembar kerja sudah saya bagikan semuanya. Silakan untuk mengerjakannya masing-masing per kelompok. Dimulai dari sekarang, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Biar tidak salah sambil melihat ke depan, pengertian, kedudukan, dan isi kandungan Al-Quran. Begitu juga kelompok 2 yang berkenaan dengan hadis atau sunnah. Jangan lupa tulis nama di lembar kerja.
Biar tidak salah, saya ingatkan kembali, lihatlah. Gailah informasi pada kolom di sebelah dengan kelompok kerja. Lihat. Catat semua informasi yang terkandung di dalam handout-nya terkait materi yang telah terpapar di buku. Sesuaikan nomor materi di samping dengan nomor kelompokmu. Ya. Nomor 1 3. Yang nomor 2 pengertian hadis atau sunnah, kedudukan hadis sumber hukum Islam. Yang kelompok 2 ya, kelompok 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran, terus macam-macam hadis. Kelompok 4 pengertian ijtihad, kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Paham ya? Kelompok 1 pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kandungan hukum dalam Al-Quran. Kelompok 2 pengertian hadis atau sunnah, kedudukan hadis atau sunnah sebagai hukum Islam. Kelompok 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran dan macam-macam hadis. Kelompok 4 pengertian ijtihad, kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Paham? Oke, silakan. Tapi buku sekolah. Ya, kelompok 2. Apa tadi tugasnya? Kelompok 3. Ya, kelompok 3, kelompok 2. Ya, kelompok 2 apa kelompok 2? Kelompok itu kelompok 2 yang gitu. Ini kelompok 2 kan? Ini kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 apa tugasnya? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terus? Macam-macam hadis. Oke. Yang kelompok 2? Al-Quran dan hadis. Al-Quran, Pengertian pengertian hadis atau sunnah, terus kedudukan hadis atau sunnah sebagai hukum Islam. Itu ya? Oke. Pak, ini digabung lagi kan? Siapa pengertian, hukum. Dia per orang untuk kan, iya. Misalnya pengertian. Iya, per orang. Nanti baru dikelompokkan. Ini kan ada di lembar ini coba lihat. Kan ada kan? Nah, ini kelompok 2, namanya siapa, anggotanya siapa, nanti baru disatukan. Paham? Oh, jadi disatukan. Nah, nanti baru disatukan nanti. Kau disatukan dari awal, Pak? Disatukan dari Dari awal. ini kan di sini. Itu pengertiannya. Kan Nah. pengertian itu. Nah, boleh nanti ini ngambil ini, berdua ngambil ini, berarti baru disatukan. Paham? Oke. Ini nanti kamu nyari ini yang bagian fungsi, yang kamu macam-macam. Nanti udah selesai baru disatukan. Paham? Mengerti? Jadi namanya tugas kelompok, bagi kelompok, ya.
Nah, ini kan kelompok 3 nih kan. Kelompok 3 adalah apa tadi? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, mungkin ini yang mencarinya. Yang berikutnya macam-macam hadis. Nah, ini kan nanti kamu baru setelah ini udah selesai, baru disatukan. Itu kan ininya, oke? Nah, ini kelompok berapa, Nak? Kelompok 4. Kelompok 4 apa tugasnya tadi? Ijtihad. Pengertian ijtihad. Lihat dalam hukum Islam. Oke, ini yang ini mungkin pengertian ijtihad. Kamu cari pengertian ijtihad, ya. Nah, yang kamu sebelahnya lagi kedudukan ijtihad dalam Islam. Oke, paham? Nanti setelah itu baru dijadikan satu wadah, dicampurkan satu kelompok. Oke? Ya, oke, silakan dikerjakan. Kalau udah siap pasti tahu ya. Oke, anak-anakku semua sudah selesai? Ya. Coba untuk kelompok 1 silakan diinformasikan hasil dari tugasmu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sudiadi Wibowo, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata Qur'an, yaqra'un, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dalam segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup manusia di dalam dunia dan akhirat. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di dalam Gua Hira. Pada saat itu Rasulullah masih berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari. Awal turunnya Al-Quran diawali dengan 5 surah pertama dari surat Al-Alaq. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Kita plus untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pengertian dari hadis dan sunnah. Hadis adalah segala perkataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Dan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kedudukan hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis Rasul. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita plus untuk kelompok 2. Berikutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wandari dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan atau bayan serta menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih
menerapkan maksudnya dan tujuan ayat. 4. Menerapkan hukum baru yang tidak dapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis yaitu sebagai berikut: hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Silakan, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian atau kedudukan dari ijtihad. Pengertian ijtihad adalah menggerakkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Adapun pengertian lain dari ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat kepada kitabullah atau syarah. Kedudukan ijtihad adalah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam dalam Al-Quran dan hadis. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, anak-anakku, ada pertanyaan? Materi ini mungkin ada yang belum paham? Paham semuanya? Insya. Oke, alhamdulillah. Coba kita akan kumpul. Kalau ininya. Oh iya. Oke, anak-anakku, perhatikan lagi ke depan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran, kandungan hukum dalam Al-Quran, pengertian hadis atau sunnah, fungsi hadis, macam-macam hadis, pengertian ijtihad, dan kedudukan ijtihad. Setelah itu telah dipresentasikan informasi hasil kerja kelompok secara bergiliran. Sudah selesai tadi ya? Kelompok 1 oleh siapa tadi? Sidik. Kelompok 2? Yang 3? Yang keempat? Oke. Ajukan pertanyaan jika ada bagian belum yang tidak kalian mengerti. Paham? Alhamdulillah. Oke. Setelah kita mempelajari dari materi-materi ini, yang mana bahwasannya kembali tadi Al-Quran sumber hukum pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan Allah, dan sesama manusia dan alam. Jadi semua diatur dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan makhluk, berhubungan dengan alam, berhubungan dan sebagainya, itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Makanya pada bab ini kita mempelajari tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Di awal kita dibahas tadi bagaimana kita ketika setiap produk, setiap perusahaan mengeluarkan produk-produknya, mereka akan memberikan buku petunjuknya penggunaan produk tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia disertai dengan buku petunjuknya. Apa buku petunjuk kita? Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an yang mana bahwasanya kita melihat di situ fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Itu Al-Quran yang mana bahasa sering doa yang kita baca. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nah, ini doa yang kita baca. Mohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Nama dari Al-Quran banyak, ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada Az-Zikir, ada Ad-Duha, ada Asy-Syifa.
Yang berikutnya hadis. Segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan teman takrir serta penjelasan sifat-sifat beliau. Ya, lihat. Sumber dari Muhammad SAW banyak dalam kehidupan kita yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah itu. Sunnah yang bisa kita lakukan dari Rasulullah. Sertanya apa? Rasulullah apa? Salah satu sunnah Rasul rambut panjang sebatas bahu. Ya, oke. Selain lagi, apa yang bisa kita ikuti dari sunnah Rasulullah? Bersiwak. Bersiwak. Apa siwak? Tahu siwak? Apa itu? Bergosok gigi. Ya. Siwak itu ada kayu siwak. Saat tanaman. Siwak itu tanaman. Ya, pohon siwak itu, kayu siwak itu, dia itu kecil seperti jari, yang ini 3 jari. Digunakan untuk sebelum sholat. Pernah tahu ya kayu siwak namanya? Nah, sudah juga. Apalagi banyak yang lain. Bersisir. Menggunakan celak untuk laki-laki. Memotong kuku. Memotong kumis, memelihara jenggot. Sekarang kita aneh. Orang kumisnya dipelihara, jenggotnya dihabisin. Pernah lihat enggak? Karena dipanggil, siapa itu? Pak Kumis. Padahal sebenarnya sunnahnya itu kumisnya dipotong, jenggotnya akan tapi sekarang kita melihat sunnah-sunnah itu kadang banyak disalahartikan oleh sebagian manusia. Kalau ulah jenggotan dianggap teroris dan lain sebagainya. Oke, paham? Hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran baru kita memiliki pedoman apa? Hadis. Ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi hadis mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Mewujudkan satu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran yang bersifat tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contoh, di Al-Quran Allah perintah wudu. Allah perintah sholat. Allah perintah zakat. Allah perintah haji. Di dalam Al-Quran tidak dirincikan. Sholatnya itu berapa rakaat, ininya bagaimana rakaat, semua tidak dijelaskan. Dalam hadis dijelaskan. Nah itulah artinya apa? Kita ada Al-Quran, ada hadis. Ada lagi apa? Ijtihad. Ya. Apa hasil ijma ulama yang berkenaan masalah apa? Al-Quran dan ya, mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyidikan dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran hadis dengan syarat-syarat tertentu. Paham? Oke, anak-anakku semua sudah dimengerti semuanya? Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini yang berkenaan Al-Quran hadis senantiasa kita akan mendirikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk pada kita. Amin Allahumma amin. Itu aja saya hormat. Silakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan. Kembalikan ke tempat masing-masing. Oke anak-anakku semua, untuk mengakhiri pertemuan kita berkenaan dengan materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, insyaallah pada berikutnya kita akan membahas materi yang kedua. Sampai sini kami minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan menutup kegiatan pada pagi hari ini. Siap, gerak. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.